Sahabat Alia, ketemu lagi bersama saya Kiki Rizkiani dan juga ada beberapa DM dokter muda yang ingin sharing ke sahabat Alia tentang perjalanan mereka menjadi dokter muda itu seperti apa sih? Ada kesulitannya atau banyak senengnya? Nah, langsung aja deh. Saya sapa ada Ayu. Halo Kak. Ada Laili. Iya Kak. Dan juga Tio. Iya, pagi. Iya, yang paling ganteng di sini ya. Gimana rasanya dikerumunin cewek-cewek nih? Ya, cukup berkesan, ada kesan duka dan sukanya juga. Oh, langsung yang pertama itu kesan duka ya? Ya, duka, banyak dukanya. Oh, banyak dukanya kamu dikelilingin cewek. Bukannya justru malahan lebih positif, ada yang merhatiin gitu? Iya, kadang iya, tapi banyakan digodainnya. Oh, jadi kamu sering digodain ya? Iya. Oh, iya. Mungkin kamu menggemaskan, Tio. Oke, kalau Ayu ini aslinya dari mana? Saya asli dari Malang, Kak. Dari Malang. Iya, betul. Oh, jauh-jauh ke Jember ya. Emang biasanya gitu. Di kota yang dia lahir, dia tinggal, pengennya tuh ke kota yang Malah pengen lain. keluar, Iya, gitu. pengennya keluar. Padahal orang-orang kan banyaknya pengen ke Benar, Malang. benar. Banyak loh kampus di Malang. Bener banget. Oke, kalau Laili dari mana asal? Saya asli Lumajang Kak, sama nih kita. Lumajang. Iya. Berarti ini ya tetanggaan kita ya. Iya. Satu kota lah. Iya, masih saudara ya. Pulang kampung berarti ke sini ya? Iya Kak. Pulang benar. kampung. Kalau Tio? Saya asal dari Blitar. Ya. Blitar paling jauh, cowok sendiri. Ih, jangan dianiaya lah. Kasihan dia jauh soalnya. Jember Blitar itu berapa jam? Kalau naik bis mungkin 8 jam, kereta 7 jaman. Segituan. Oh, jauh juga. ya, cukup jauh ya. Berarti kamu jarang pulang? Jarang sekali. Jarang sekali. Jujur ya, mendingan mungkin uang sakunya buat main Iya, ditabung, gitu, buat ditabung main. gitu. Yakin nabung? Ada juga sih. Ya, itu nanti sih akan kita bahas ya untuk memanage waktu kalian gitu, ataupun juga karena kalian ini kos pastinya di Jember. Kalau sekarang kalau Laili malahan pulang ya. Iya. Enak ya, nggak ngekos ya. Iya. Berarti nasibnya Ayu sama Tio yang masih jadi Ngekos, anak kos. bener. Kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan dapat rumah sakit tuh di Malang ataupun juga di Blitar gitu? Kalau misal itu dapat rumah sakit di Malang atau di Blitar kayaknya nggak bisa ya. Soalnya kan Universitas Jember ini kerjasamanya dengan Subandi sama Haryoto sama di Bondowoso ya. Jadi antara 3 rumah sakit itu kita puterannya. Oh, jadi nggak ada harapan ya? Iya. Nggak ada harapan. Harapannya cuma Laili. Dan yang DM yang baru hadir di sini asli Lumajang ya cuma Laili yang saya kenal. oke. Nggak tahu nanti next mungkin ya ada DM lainnya. Oke, yang pertanyaan pertama nih ya yang Ya. biasa saya tanyakan kepada DM gitu. Kenapa sih milih jurusan kedokteran gitu? Kenapa mau masuk FK gitu? Apakah ini memang cita-cita dari kalian lahir gitu ya, begitu oe-oe langsung jadi dokter deh kayak gitu. Gimana nih? Ayu dulu deh. Oke, dari saya dulu ya. Kalau cita-cita dari lahir pas selesai dilahirkan langsung aku pengen jadi dokter, enggak juga Enggak. ya. Mungkin orang tua. Dari awal suka itu pas waktu TK pengen kan TK kan kayak aku ingin jadi dokter, aku Iya, ingin iya, jadi iya. polisi gitu. Terus tapi cuma terdoktrin ya pengen jadi dokter aja, belum ada bayangan ini nanti bakal gimana jadi dokter itu. Terus TK sempet pengen jadi dokter, SMP jadi dokter, SMA nih sempat berubah-berubah. Pengen waktu itu pengen masuk jurusan hubungan internasional, pengen HI, terus karena suka speaking juga, terus tapi tetap ibu sama ayah yang ngarahin sih. Jadi kayak ibu sama ayah tuh sebenarnya dulu waktu kecil tuh pengen jadi dokter, dua-duanya, tapi mungkin karena nggak kesampaian akhirnya karena sejalan juga sama keinginan aku, jadi ya didorong dari orang tua itu sih. Dari Jadi orang alhamdulillah masuk di kedokteran. Masuk gitu. di kedokteran. Awalnya seperti itu. Kalau dari Laili? Kalau saya kurang lebih sama sih Kak. Jadi cita-cita dari kecil, dari SD sih, bukan TK kalau saya ya. Dari SD ngelihat dokter kok keren-keren, terus lihat TV juga kan banyak yang tayangan dokter juga, itu kok keren-keren. Jadi mulai SD udah bilang ke orang tua, aku pengen jadi dokter gitu. Alhamdulillah orang tua saya itu sangat mendukung apa aja yang diinginkan anak-anaknya. Jadi saya pengen jadi dokter,
didukung dari SD, SMP tetap jadi dokter, bahkan SMA pun tetap jadi pengennya jadi dokter. Oh iya. Meskipun waktu SMA itu sebenarnya saya nyadar ya, saya itu sukaannya itu kayak matematika, kimia gitu-gitu, tapi pengennya jadi dokter gitu. Lah emang Sebenarnya- nggak bisa? Kan bisa sih, kayak soalnya teman-teman saya yang di FK itu ternyata kebanyakan dulu itu sukanya biologi gitu loh Kak, yang Oh, iya. hafalan, konsep gitu-gitu. Sedangkan saya sukanya yang ngitung-ngitung gitu. Oh iya iya iya. Kalau Tio? Ya, kalau saya mungkin lebih kepada faktor background keluarga juga ada dari bapak dan ibu itu kan dari perawat juga mungkin banyak terpapar dari situ Terpapar ya. Kayak virus ya. melihat bisa ngobatin orang gitu mulai dari situ tertarik mungkin. Lalu SMA juga sebenarnya sempat berubah haluan ya. Awalnya sempat pingin ke teknik juga tapi akhirnya juga memantapkan diri di kedokteran itu sendiri. Kedokteran. Nah, persiapan kalian ini apa? Karena kalian ini kan memang dari kecil udah pengennya jadi dokter, terus ini juga ada background juga ya Tio ya Iya. dari keluarga tentang orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Jadi pasti udah nggak asing ya dengan alat-alatnya gitu. Pasti praktek kan ya Pasti di rumah. praktek, iya, Nah, praktek. itu. Jadi kan udah tahu alat suntik seperti apa, terus kemudian alat-alat lainnya gitu. Persiapan kalian menuju FK apa nih? Siapa dulu Kak yang jawab? Oh, terserah. Kita ngobrol aja. Kalau saya dulu mungkin persiapannya ya banyakin les sebelum les begitu mulai dari kelas 2 SMA mungkin ya. Mulai persiapan baca-baca soal tahun-tahun lalu sebelumnya. Dan juga banyak sharing tentang kehidupan di FK itu gimana, banyak kuliah juga. Oh, jadi banyak ini ya ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa Iya, kedokteran. kakak kelas banyak kan. Kakak kelas waktu kan ada beberapa itu yang balik ke SMA buat kenalin tentang kuliahnya, FK. FK-nya juga. Jadi mungkin tanya-tanya dari situ mungkin persiapan kan SBM PTN dulu masih SBM ya namanya belum UTBK. Jadi itu kan ada beberapa materi tuh dan setiap tahun tuh soalnya juga berubah-ubah, banyakin metodenya juga berubah-ubah. Jadi selalu fluktuatif ya. Jadi mungkin banyakin sharing-sharing juga sih mungkin dari alumni-alumni teman SMA-nya buat yang bisa memudahkan masuk ke kuliah itu sendiri mungkin. Oke, jadi selain belajar juga banyak sharing, banyak bergaul gitu ya Iya. dengan kakak-kakak tingkat, kakak-kakak kelas, Kelas, ya. kakak kelas. Oke, Laili. Kalau saya sama ya kayak belajar pastinya ya dari dulu. Kemudian waktu SMA itu saya juga sering konsultasi sama guru BK saya gitu. Jadi supaya tahu kira-kira saya peluangnya itu di FK mana sih gitu. Jadi diarahkan lah sama guru BK. Saya pengennya ke FK mana, terus dari guru BK juga ngarahkan kalau ke FK sini kayaknya bagus, terus saya bisa mencukupi lah nilai saya untuk ke sana kayak gitu. Sharing-sharing sama guru BK juga. Oh, jadi kayak dibantu sama gurunya ya untuk cari informasi gitu. Iya, Kak, benar. Oh, kalau Ayu. Kalau aku persiapan masuk FK karena udah disebutin tadi faktor belajarnya itu pasti ya. Faktor belajar, aku faktor yang di atas aja. Karena Langsung jalur langit. Iya, jalur langit itu kan pasti ya Kak ya. Karena aku ini masuk FK itu tahun kedua, bukan tahun pertama. Maksudnya? Aku sebenarnya angkatan 2017, tapi baru masuk FK tuh angkatan 2018. Oh, Jadi iya. setahun itu kemarin nyoba FK nggak keterima, terus sempat kuliah di Malang dulu, terus baru tahun kedua disuruh ibu nyoba lagi, coba aja nggak apa-apa gitu, barangkali rezeki gitu ya. Jadi itu sambil kuliah, sambil aku ambil les online, terus tugas kuliah kan juga banyak juga, terus abis itu harus bisa bagi waktu dengan les online itu. Akhirnya ya udahlah aku kerjain aja apa yang aku bisa kerjain, belajar buat SBM juga, terus belajar juga buat ujian kuliah waktu itu, terus terus sama faktor yang dari jalur langit itu tadi, kata ibu puasa, coba puasa Senin Kamis, coba dirutinin tahajudnya gitu. Dan ketika kita udah bisa teratur buat hal-hal yang sebenarnya mungkin itu hal kecil ya, tapi itu beneran berdampak ke hidup kita gitu, menurut aku ya Kak ya. Terus pas waktu pengumuman SBM itu sebenarnya aku udah nggak expect kalau bakal dapet, karena udah ikhlas gitu kan.
even nggak dapet juga nggak apa-apa gitu, karena aku juga udah kuliah gitu kan. Terus alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama Allah di FK UNED ini gitu. Jadi mungkin faktor lain selain belajar ya, kita harus usaha lewat jalur langit itu sih. Oh Gitu. iya. Karena memang udah ada pengalaman sempat gagal di Betul. 2017 ya. 2017 Terus kemudian nyoba lagi. Nah sebelumnya kuliahnya apa? di Gizi di Oh. Politeknik Kemenkes Malang. Oh jadi tetap Iya. ya berhubungan dengan tetap kesehatan gitu. Terus akhirnya langsung kamu tinggalkan. Iya sih, langsung habis pengumuman itu langsung ya udahlah 1 semester aku langsung mengundurkan diri terus baru ke FK gitu. Jadi langsung ke fokus ke kedokteran Iya, gitu betul. ya.